Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Erni Hermanawati. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel kelamin jantan atau sperma dengan inti sel kelamin betina atau ovum. Fertilisasi ini merupakan syarat terbentuknya individu baru. Diawali dengan terjadinya ovulasi. Masih ingat tentang ovulasi? Ovulasi adalah dikeluarkannya sel telur dari ovarium. Sel telur ini akan diterima oleh Vibrio, kemudian dia akan masuk menuju dan berdiam sejenak di tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah tempat terjadinya fertilisasi. Dia menunggu, jadi sel telur ini menunggu selama kurang lebih 48 jam menunggu sel sperma. Jika ada sperma yang datang ke tubuh induk betina dan dia akan mencari sel telur dan dia bisa menemukan sel telur ini dikarenakan pada sel telur menghasilkan hormon progesteron, atau bisa juga adanya sensor panas yaitu suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tempat penyimpanan sperma, sehingga sperma bisa menemukan sel telur. Sel sperma yang datang untuk membuahi sel telur ini jumlahnya sangat banyak, berjuta-juta, dan yang berhasil membuahi sel telur hanya satu. Sel sperma berenang mencari sel telur dengan gerakan memutar seperti baling-baling dibantu oleh bagian ekornya ini yang disebut dengan flagel. Dia bergerak berputar seperti baling-baling sehingga terdapat atau menghasilkan gerakan dorongan seperti mendorong perahu. Sperma yang berhasil melakukan penetrasi atau memasuki sel telur, dia akan mengeluarkan, masih ingat ini bagian kepalanya atau bagian akrosomnya. Di bagian akrosom ini tentunya kalian masih ingat, ia mengandung, bagian ini mengandung suatu enzim yang disebut hyaluronidase yang berperan untuk membuka jalan sperma supaya bisa memasuki ovum. Jadi dia bisa menembus dinding ovum ini. Dan ketika sudah mencapai dinding ovum, yang dilepaskan hanya bagian kepalanya saja, di mana di sini terdapat inti dari sel sperma, sedangkan ekornya akan dibiarkan di luar atau tidak ikut masuk. Sel inti sperma dengan sel inti telur atau sel inti ovum akan bersatu, melebur, dan proses inilah atau peristiwa inilah yang dikatakan dengan fertilisasi. Dan hasil dari fertilisasi ini menghasilkan zigot, di mana zigot ini nanti berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin dan kemudian dilahirkan ke alam dunia. Supaya kalian lebih jelas tentang gambaran bagaimana proses terjadinya fertilisasi, mari kita perhatikan video animasi berikut ini. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Vibrio, kemudian memasuki tuba Fallopi.
Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.